Oke, mari kita buka ya. Kita mulai dari sini, kebetulan yang sini baut-bautnya sudah saya buka, cuman ini tidak menampakkan bagian dalam dari hard disk ini ya, teman-teman. Kita tengok dari sini, hard disk ini ada sebuah kayak lempengan atau semacam disk bulat gitu ya, kayak gitu. Ini ada tulisannya seperti ini, cuman ini bagian luarnya. Jadi ini mengcover saja di bagian sini. Jadi seperti itu. Mari kita buka yang bagian dalamnya. Oke. Kita nonton seperti apa bagian dalamnya. Kebetulan ini hard disk sudah rusak, jadi sudah rusak tidak bisa dipakai. Untuk menyimpan data pun sudah nggak bisa, karena hard disk itu ketika sudah kinerja atau kesehatan hard disknya sudah di bawah 50% itu kemungkinan banyak sekali kendalanya atau sudah bad sector. Ada yang masih bisa digunakan untuk installing Windows, ada yang tidak bisa, ada yang cuma bisa untuk menyimpan data saja atau untuk membaca data. Itu bisa, ada yang bisa untuknya. Tapi untuk diinstal Windows kadang ada juga yang tidak bisa. Ada yang seperti itu. Cuman kalau yang sudah mati seperti ini sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Ini ya yang sudah mati. Jadi untuk hard disk ya itu dalamnya hard disk itu seperti ini teman-teman. Jadi di dalam hard disk ini ada lempengan ya di sini ya. Apa kayak kalau kita punya itu zaman dulu itu apa nih ya DVD ya DVD. Nih, jadi ini adalah tempat kalau di room kan sebuah kayak ya apa cakram ya, bukan cakram apa bulat kayak gitu ya. Jadi kayak gini bentuknya sama dengan yang ada di DVD itu ya sama seperti ini. Jadi piringan seperti ini. Kalau penyimpanan zaman dulu kan piringan seperti ini. Jadi untuk sistem kerja hard disk ini bagaimana sih? Bagaimana sistem kerja hard disk? Jadi hard disk ini untuk penyimpanan jadi final storage di sebuah laptop untuk menyimpan sebuah data-data di laptop ya. Dan juga hard disk ini digunakan untuk installing kalau di laptop itu installing Windows. Jadi install Windows itu tempatnya di hard disk. Jadi kalau tidak ada hard disk berarti tidak bisa untuk diinstal laptopnya atau diisi program. Jadi nyimpannya di sini, silakan. Jadi installing Windows ya Windows, kemudian untuk menyimpan data-data itu adanya di sini. Jadi penyimpanan akhir. Kemudian kalau laptop dinyalakan, ini akan berproses. Jadi pertama kali ini akan bergerak atau memutar yang akhirnya gerakan ini adalah gerakan membaca data. Membuka, kemudian ketika menyalakan laptop berarti ini kerja, kemudian jadi permintaan dari laptopnya itu berproses dari power, kemudian minta ini untuk menampilkan sebuah data, ya, menampilkan sebuah data atau menampilkan sebuah aplikasi atau menampilkan sebuah software yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi laptopnya. Jadi dari sini kemudian ke apakah langsung ke prosesornya? Bukan. Jadi melalui RAM yang random access memory. Jadi RAM itu adalah penyimpanan sementara. Jadi prosesnya melalui RAM. Jadi kalau RAM-nya ini semakin besar kapasitas RAM-nya, jadi 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, jadi ruang untuk kerja atau untuk lewat itu lebih banyak ya. Jadi seumpamanya jalan di kampung kamu kan lebarnya cuma 6 meter. Itu cuma muat 2 mobil. Nah,
ketika di jalan raya yang besar itu kan jalannya sampai 12 meter, 15 meter ya. Itu mampu memuat 4 sampai 5 mobil. Seperti gambarnya seperti itu. Jadi lebih lancar untuk RAM. Itu untuk kinerja RAM gambarannya seperti itu. Si RAM kemudian ke prosesor, untuk prosesor kemudian diolah, kemudian diproses untuk ditampilkan ke sebuah tampilan layar. Itu kerjanya seperti itu. Ya, itu untuk kerja hard disk. Dan bagaimana sih kalau untuk zaman sekarang kan ada yang sudah familiar atau yang terbaru itu adalah SSD. Jadi ada HDD, ada SSD. Jadi storage sekarang itu ada HDD, kemudian ada SDD. Jadi SDD. Untuk HDD kan kinerjanya seperti ini ya. Jadi membutuhkan kenapa antara SSD dan HDD itu kinerjanya lebih cepat SSD. Kenapa? Karena untuk sistemnya sendiri di dalam sistemnya itu beda ya. Kalau HDD itu memakai piringan seperti ini, jadi kinerjanya cara membacanya harus mutar dulu seperti ini. Nah, itu ibaratnya seperti ini, harus mencari data dulu seperti ini, mutar. Jadi tidak langsung menuju ke lokasinya. Jadi tidak langsung menuju ke lokasi, masih mutar dulu untuk mencari datanya. Jadi eh, SSD itu diklaim 4 kali lebih cepat dari HDD karena itu untuk HDD masih berproses dulu memutar seperti ini. Tapi kalau untuk SSD kinerjanya hampir sama ya, yaitu memakai chip seperti ini ya. Jadi di dalamnya SSD itu chip seperti ini. Jadi langsung menuju ke titik lokasi yang dituju atau diinginkan. Sebenarnya perintah untuk mengambil data eh, ke data apa. Jadi kinerjanya lebih cepat karena prosesnya tidak terlalu tidak terlalu lama, atau dari segi birokrasinya tidak terlalu muter-muter, jadi lebih cepat gitu. Itu untuk hard disk dan SSD. Jadi kenapa SSD itu lebih cepat dari hard disk secara kerja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi zaman sekarang di tahun 2002 ini laptop itu yang laptop baru ya, itu hampir semua atau bahkan sudah semua ya, itu memakai SSD bukan hard disk lagi. Jadi teknologi yang terbaru seperti itu. Jadi kalau yang laptop lama masih memakai hard disk. Tapi sekarang kalau laptop lama kalau ingin eh, diganti SSD juga bisa. Jadi tinggal slotnya yang hard disk itu diganti SSD. Atau di dual storage kalau masih ada laptopnya itu masih ada DVD room-nya. Jadi bisa. Jadi untuk hard SSD ditempatkan di slotnya HDD yang lama, kemudian yang HDD ditempatkan di DVD room-nya dengan memakai HDD CAD. Jadi ada tambahan tempat seperti itu, HDD CAD namanya. Ada tambahan tempat. Itu seperti itu untuk kinerja hard disk dan HDD ya, seperti itu. Kalau ini RAM ya. Oke, jadi komponennya ada seperti ini ya. Nah, seperti ini. Persis seperti ketika kita memutar sebuah piringan lagu. Seperti ini ya. Ini cara membacanya seperti itu, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada magnetnya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk hard disk atau SSD penjelasannya. Yang ingin mengganti SSD, ya hard disknya menjadi SSD agar kinerjanya laptop lebih cepat, bisa hubungi saya di 085 888 016 138. Bisa diganti. Murah harganya, silahkan konsultasi ya, konsultasi seperti itu. Jadi bagaimana laptop lama bisa cepat? Solusinya satu, upgrade RAM, dua, upgrade SSD atau change ya HDD to SSD seperti itu untuk sistemnya. Oke, seperti itu teman-teman. Dari kami terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.
video tentang sharing informasi, kemudian mukbang, kemudian video-video yang lain tentang kehidupan sehari-hari yang bermanfaat pokoknya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.